Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini berbagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa jumpa pada Masih di mute Pak Brady. Masih di mute. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa pada pertemuan virtual pagi hari ini dalam rangka sosialisasi Monef kinerja di lingkungan Universitas Nurul Jadid ya, untuk tahun anggaran 2023. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat yang kita takdimi bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Yang kita hormati, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah hadir Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid yang kami hormati. Marilah kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pimpinan Universitas Nurul Jadid dan pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid, berikut selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid pada Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Direktur, Pasca Sarjana. Jika belum hadir, silakan segera dikontak untuk segera hadir. Mengingat ini acara yang sangat penting menurut saya, sosialisasi penyusunan laporan kinerja tahunan Universitas Nurul Jadid. Yang saya hormati juga segenap jajaran pimpinan prodi, yang terhormat segenap jajaran pimpinan lembaga yang hadir di Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita telah diberikan kesehatan untuk melaksanakan tahap awal penyusunan laporan kinerja tahunan sekaligus nanti disambung dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan masing-masing unit kerja tahun 2023 di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Yang perlu kami sampaikan bahwa laporan ini adalah instruksi dari rektor bagaimana tahun-tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk melakukan salah satu indikator penilaian kinerja masing-masing unit kerja, dan yang kedua adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam rapat tindak lanjut manajemen yang nanti akan dilakukan pemetaan kira-kira program strategis apa saja yang perlu dilakukan agar hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator di seluruh unit kerja di Universitas Nurul Jadid ini tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa indikator ketercapaian yang ada di RKAT dan kontrak kerja itu adalah turunan dari rencana strategis yang sudah disusun kemarin, yaitu 2022 sampai 2027. Harapannya jika indikator kinerja itu bisa tercapai target 2 tahun, 100%, kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa pada saat kita mengajukan proses reakreditasi institusi,
yakin seyakin-yakinnya akan dapat predikat unggul. Namun demikian, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa ketercapaian indikator masing-masing unit kerja ini tidak lebih dari sekitar 60%. Itu pun dokumen-dokumen perlu dilakukan penataan-penataan dan standarisasi. Dokumen masing-masing indikator itu perlu ditunjukkan secara valid, secara lengkap, agar nanti pada pelaksanaan proses akreditasi atau hal-hal lain ini bisa ditunjukkan dengan baik. Bapak Ibu, saya berharap nanti LPPM sebagai motor untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan instruksi rektor untuk melakukan proses pengawasan, penilaian, dan lain-lain ini bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan seluruh tim auditor, yang nanti saya juga berharap tim auditor memiliki satu persepsi bagaimana menghitung, bagaimana melakukan scoring, bagaimana melakukan telaah dokumen dari masing-masing indikator yang sudah tertera dalam rencana kerja dan anggaran tahun. Hari ini akan dilaksanakan sosialisasi bagaimana melakukan penyusunan dokumen laporan kinerja masing-masing unit kerja. Kalau misalkan diri Kaprodi, silakan Kaprodi nanti menyusun untuk dilaporkan di tingkat fakultas, nanti fakultas diserahkan kepada LP3M untuk dilakukan telaah dan analisis. Jika yang pertama dokumen yang telah dikumpulkan tidak sesuai dengan standar instrumen yang ada, maka nanti akan dikembalikan oleh LP2M untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak dikumpulkan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, kami yakinkan bahwa indikator ketercapaian yang Anda lakukan akan kami nilai. Itu sudah kami sampaikan. Jadi tolong ini diperhatikan dengan baik-baik. Tidak akan kita melakukan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan di masa di tahun 2024 jika laporan kinerja ini belum rampung atau belum tuntas. Kami berharap seluruh unit kerja ini bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan instrumen, dan sesuai dengan dibuktikan dengan berbagai macam dokumen-dokumen sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam renstra. Silakan dibaca kembali renstranya, masing-masing indikator di situ telah tertuang berbagai macam dokumen-dokumen untuk membuktikan ketercapaian masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini sebagai salah satu instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja, dan nanti akan dilakukan indikator-indikator pengukuran kinerja yang lain masing-masing personal agar kita tetap bisa melakukan proses evaluasi, monitoring, apa itu proses perpindahan jabatan atau kemudian demosi atau kemudian promosi dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor. Baiklah Bapak Ibu pimpinan unit kerja dan lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Berikutnya adalah paparan sosialisasi pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja Universitas Nurul Jadid sekaligus sosialisasi audit kinerja di lingkungan unit kerja dan lembaga di Universitas Nurul Jadid yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Furqon selaku Kepala LPPM Universitas Nurul Jadid. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Bisa Pak Furqon, bisa ditangkap. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang kita taati bersama Pak Kasub Pondok Pesantren Jadid, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid dan para wakil rektor,
yang alhamdulillah berkenan hadir pada pagi hari ini, Bapak M. Nur Fadri Hidayat MKOM, Wakil Lektor Bidang Akademik dan SDM, dan Bapak Ibu sekalian, pimpinan unit kerja, kemudian juga ada beberapa kaprodi yang hadir, yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi pelaksanaan audit kinerja di Universitas Nurjatid tahun 2023 yang salah satu nanti di agendanya adalah pedoman penyusunan ya, pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja. Nah, di samping itu juga beberapa hari yang lalu kami juga sudah memberikan edaran terkait dengan lini masa atau timeline kegiatan audit kinerja. Dan hari ini kita agendakan untuk sosialisasi dan juga mungkin bisa dikatakan pendampingan penyusunan ya. Karena memang restra kita juga berubah setelah milestone pertama di restra tahun 2018 sampai 2022. Maka tentu di restra yang kedua atau milestone kedua ini 2023 sampai 2027 perlu penyesuaian terkait dengan indikator dan juga hal-hal yang lain. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda hari ini. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja. Yang kedua nanti ada agenda dokumen luaran, ya dokumen luaran kontrak kinerja, sehingga kontrak kinerja yang sudah Bapak Ibu tanda tangani di awal tahun, ini nanti diharapkan dokumen luarannya sudah menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting barangkali rubrik penilaian Bapak Ibu. Jadi rubrik penilaian nanti akan kami sampaikan bahwa satu indikator itu akan berisi berapa poin penilaian begitu ya. Kemudian yang keempat adalah teknis pengumpulan laporan. Ya, teknis pengumpulan laporan, karena tahun ini kita sudah memanfaatkan by system, harapan kami nanti lebih memudahkan sebetulnya. Dengan adanya sistem yang sudah dibuat itu memudahkan pihak-pihak terkait dalam hal pengumpulan dan terarsip dengan baik begitu. Dan yang kelima, jadwal pelaksanaan audit kinerja yang nanti mungkin di akhir kami sampaikan skema untuk jadwal masing-masing unit kerja. Nah, monggo nanti bisa kita sepakati, Mas. Artinya pada tanggal-tanggal sekian, apakah unit kerja itu memungkinkan atau tidak, kalau enggak nanti kita sepakati dalam bentuk perubahan-perubahan. Nah, sehingga nanti sesuai dengan timeline yang ada, diharapkan sudah tuntas, dan seperti yang dikatakan pimpinan tadi, kita juga punya kepentingan dalam hal melakukan evaluasi, yang mana di akhir bulan ini nanti akan ada rapat tinjauan manajemen tingkat universitas. Nah, dari sana maka kami juga akan membuat laporan kinerja yang dilaporkan kepada rektor, dan setelah itu tentu Bapak Ibu akan memperoleh kontrak yang baru di tahun 2024 tentu dari capaian-capaian yang sudah dilakukan. Baik, yang pertama barangkali pedoman Bapak Ibu, pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja ini sebetulnya sudah di tahun 2022 itu sudah ada pedoman ya, sudah ada pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan unit kerja, sehingga masing-masing unit kerja yang sudah melakukan kontrak kinerja dengan rektor atau pimpinan universitas ini sebaiknya mengacu pada template tersebut sesuai dengan SK Rektor nomor 1415 SK tahun bulan 11 tahun 2022 itu tentang pedoman penyusunan kinerja tahunan unit kerja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa cek di peraturan ya, di peraturan. Jadi kalau ini saya klik biasanya akan muncul di peraturan ya. Jadi peraturan kami sudah updating. Nah, ini laporan pedoman penyusunan laporan kinerja yang sudah disusun sehingga ini menjadi acuan Bapak Ibu. Tapi tahun ini ada beberapa penyesuaian. Dalam hal tanda kutip misalkan seperti di kontrak ya, seperti di kontrak dan yang lainnya. Nah, ini hanya pedomannya Bapak Ibu. Nanti pedomannya nanti bisa dilihat secara daring juga gitu. Nah, kemudian ini template-nya Bapak Ibu. Nah, ini template yang digunakan untuk pedoman, sehingga ketika sudah ada template-nya diharapkan nanti lebih mempermudah sebetulnya, mempermudah bagi pihak unit kerja untuk menyusun laporannya. Nah, ini sudah ada template, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan yang kita warnai biru gitu ya. Ini biru. Kalau
Madura biasanya ya biru gitu. Ya, jadi ya, nama unit kerja, misalkan laporan kinerja, nama unit kerja, misalkan Fakultas Agama Islam atau Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu, tahun berapa, nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan saja. Nah, begitu juga nanti akan ada legalitas halaman lembar pengesahan dari masing-masing unit kerja. Tentu setelah punya kop masing-masing lah. Jadi redaksi-redaksi yang kita warnai biru, Bapak Ibu tinggal ubah, tinggal ATM, dimodifikasi begitu, baru nanti disahkan. Silakan nanti disahkan apakah direktur kalau program pascasarjana atau dekan di fakultas atau kepala lembaga. Silakan nanti bisa sesuaikan nama, gelar, dan juga tanda tangan dan juga stempel yang berikut. Nah, begitu juga yang lain saya kira. Kata pengantar ini sudah kami coba susun. Bapak Ibu tinggal melakukan updating di beberapa bagian saya kira ya. Di beberapa bagian ringkasan eksekutif tentu hasil dari capaian masing-masing unit kerja. Apa kira-kira capaian dari masing-masing unit kerja untuk tahun ini. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi diri sebetulnya. Jadi melakukan evaluasi diri sehingga nanti tahun depan ketika mendapatkan indikator yang sama, tentu hal tersebut kalau semuanya belum tercapai ini bisa diantisipasi lebih awal. Atau kalau semuanya sudah tercapai perlu ditingkatkan lagi. Nah, saya kira ini daftar isinya, beberapa daftar isi. Saya kira latar belakang Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Di sini ada penjelasannya harus diisi apa saja, landasan-landasan hukum. Nah, tentu salah satu landasan hukumnya ya terkait dengan Restra kita, ya. Restra Unuja gitu ya. Restra Unuja di tahun 2023 ya, 2023. Oke. Oke, nanti kalau terlupa saya updating saja Bapak Ibu. Sudah. Biar Restra ini ya. Oh ya, ada yang 2023, 2027. Kemudian nanti di bagian bab 2 nanti berbicara tentang perencanaan kinerja. Jadi visi misi tujuan dari masing-masing unit kerja. Makanya penting barangkali masing-masing unit kerja juga memiliki rencana strategis, turunan dari rencana strategis dari universitas Bapak Ibu. Karena biasanya ketika ada proses SPMI atau akreditasi, biasanya Bapak Ibu dokumen-dokumen visi misi dan yang lainnya itu dokumen legalnya ada di mana? Dokumen legalnya ada di Restra, misalkan Restra Fakultas, Restra Program Sarjana atau Restra dari masing-masing bagian, misalkan Restra Penelitian, Pengabdian dan yang lain. Nah, kemudian di sini ada kontrak Bapak Ibu. Monggo nanti bisa dilihat kontraknya. Jadi kontrak kinerja yang sudah ditandatangani. Kontrak itu Bapak Ibu boleh dicek, sudah kami sediakan di laman LPPM sebetulnya. Bapak Ibu tinggal cek di kontrak. Nah, jadi di bagian bawah nanti Bapak Ibu tinggal cek, oh nomor berapa kontrak saya dengan rektor. Ini sudah kami update yang tahun 2023. Jangan bisa sesuaikan saja. Kemudian indikatornya apa saja, silakan nanti bisa disesuaikan dengan unit masing-masing, kondisi existingnya berapa, yang target tahun 2023-nya berapa. Gitu. Nah, ini saya kira dokumen sudah ada, tinggal penyesuaian. Nah, selain itu ada rencana anggaran tahunan atau RKAT. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu menyusun kontrak di awal tahun, Bapak Ibu turunkan dalam bentuk RKAT. Nah, RKAT biasanya akan muncul program-program kerja untuk mendukung satu indikator begitu, atau satu indikator bisa memiliki beberapa program kerja. Nah, tentu ini berkaitan dengan pagu juga Bapak Ibu ya, pagu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan saja sesuai dengan masing-masing RKAT di unit masing-masing. Silakan nanti bisa disesuaikan. Nah, di bab 3 nanti berisi akuntabilitas kinerja dalam artian capaian kontrak kinerja. Nah, jadi capaian kontrak kinerja misalkan satu kontrak kinerja targetnya yang dibebankan di tahun ini ada berapa, realisasinya berapa, kira-kira prosentasenya berapa. Itu. Baru kemudian akan Bapak Ibu sediakan tautan dokumen yang bersifat open access. Mohon nanti dibuat open access di Google Drive masing-masing. Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat open access, itu akan mempermudah terutama tim pendamping yaitu tim auditor untuk melakukan cross check data. Begitu. Nah, nanti mohon nanti disediakan. Nanti apa saja tautan dokumennya nanti kami jelaskan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan sampaikan di sini semuanya terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian analisis
kinerja Bapak Ibu. Jadi analisis kinerja minimal Bapak Ibu sudah melakukan analisis capaian kinerja yang yang tercapai pada tahun ini kira-kira. Jadi sesuai dengan SWOT ya saya kira ya. Jadi ada kondisi eksternal yang mempengaruhi terkait dengan capaian kinerja tahun ini apa saja kira-kira, dan kondisi eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja. Tentu akan berbeda masing-masing unit kerja begitu ya. Bagi yang unit pelaksana akademik sama fakultas dan pasca ini akan lebih banyak mungkin berkaitan bersinggungan dengan beberapa pihak begitu ya. Kalau lembaga mungkin di kondisi eksternalnya mungkin tidak terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu tolong dituangkan saja dalam analisis kondisi eksternal dan kondisi internal. Kemudian juga tentu ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini Bapak Ibu akan munculkan biasanya ketika Bapak Ibu sudah misalkan ada capaian yang belum mencapai target begitu, rencana tindak lanjut apa di tahun berikutnya, atau mungkin sudah mencapai tapi ada yang perlu ditingkatkan gitu ya, ada yang ditingkatkan. Monggo nanti Bapak Ibu uraikan dalam bentuk rencana tindak lanjut. Dan berkaitan dengan realisasi anggaran, kemarin kami minta bagian perencanaan keuangan untuk mengirimkan data keterserapan Pagu sampai bulan kalau tidak salah November ya kemarin ya. Nah, cuman mungkin kalau ada auditing sampai Desember, monggo nanti bisa Bapak Ibu cantumkan saja di realisasi anggaran tahunannya. Misalkan unit ini tahun ini dapat Pagu berapa, terserap berapa kira-kira. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah punya rekam jejak terkait dengan realisasi anggaran, apakah sudah terserap semua atau belum terserap atau melebihi dan yang lain. Dan yang terakhir barangkali kesimpulan Bapak Ibu. Silakan nanti disimpulkan, jelaskan hasil pengelolaan pengembangan untuk capaian yang berjalan dan rekomendasi barangkali dari capaian tahun ini ada beberapa rekomendasi yang mungkin strategis atau perlu kebijakan-kebijakan, nanti Bapak Ibu silakan cantumkan saja di bagian rekomendasi. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan template laporan kinerja tahunan unit kerja. Baik, kami lanjut dulu. Di mana kira-kira template-nya? Nanti kami jelaskan di bagian akhir. Nah, sekarang saya jelaskan terkait dengan dokumen luaran Bapak Ibu. Jadi dokumen luaran kontrak kinerja tahun 2023. Gitu. Nah, masing-masing dokumen luaran Bapak Ibu biasanya kalau bicara kontrak, Bapak Ibu silakan bisa buka di website tadi sudah saya tunjukkan, website LPPM. Nanti di bagian pengawasan gitu ya, kontrak kinerja. Jadi tahun ini kita ada berapa unit ya? Ada 13 unit ya. Ada 13 unit yang memiliki kontrak antara pimpinan unit dengan pimpinan universitas atau rektor. Jadi 13 unit ini yang akan menjadi sasaran dalam pelaporan ya, harus melaporkan ketika sudah di awal tahun sudah menandatangani kontrak, tentu di akhir tahun harus melaporkan capaian kepada pimpinan terkait itu. Nah, begitu juga untuk tahun depan nanti akan ada kontrak terbaru. Nah, ini dokumen luaran misalkan di fakultas. Kami sudah klasifikasi sesuai dengan unit kerjanya, misalkan fakultas ini apa, sesuai dengan kontrak kinerjanya maka apa. Dokumen pendukungnya misalkan. Contoh saya tampilkan di sini Bapak Ibu terkait dengan Fakultas Agama Islam. Misalkan di indikator tahun ini itu ditarget jumlah mahasiswa baru jalur prestasi, beasiswa prestasi itu ada 82 setelah tahun sebelumnya ada sekitar 77 begitu ya. Maka dokumen pendukung yang perlu disediakan tentu adalah dokumen-dokumen seperti dokumen MOU atau MOA yang itu berkaitan dengan mahasiswa jalur prestasi, proposal kegiatan dari kegiatan pendukung dari indikator yang pertama ini. Tentu indikator ini kan turunannya nanti akan ada ini ya, RKT dan program-program kerja, modul pendampingan, kemudian laporan kegiatan, ada laporan kepuasan mitra yang sudah dilakukan. Nah, bisa saja dalam satu indikator ini dimiliki oleh beberapa pihak terkait. Maka nanti bisa saling berkoordinasi misalkan. Oh, ternyata terkait dengan jalur terkait dengan PMB ini laporan kepuasannya dilakukan oleh si pihak humas misalkan. Maka Bapak Ibu tinggal barangkali berkoordinasi terkait dengan ada tidak laporan kepuasan mitranya dan yang lainnya. Yang kedua barangkali jumlah indikator, misalkan indikator jumlah prodi yang melakukan analisis dan kajian kurikulum tiap tahun akademik. Maka nanti di FAI ada 9 target gitu ya.
jumlah 9 prodi tentunya. Nah, tentu ada pedoman evaluasinya, berita acara kegiatannya, berita acara perubahan RPS-nya dan RPS lama dan RPS baru. Saya kira ini beberapa bulan kemarin sudah dilakukan pendampingan, terutama bagi lembaga oleh LPIP ya, terkait dengan pemutahiran terkait dengan kurikulum dan juga RPS yang sudah berbasis ini. Kemudian yang ketiga barangkali jumlah prodi melakukan program MBKM. Maka nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pendukungnya nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan SK pusat pelayanan sampai dengan bukti outcome dan output dan outcome dari MBKM mandiri misalkan. Pertama mungkin FIA kan sudah banyak beberapa program yang di-launching oleh Ununca itu terkait dengan MBKM Sakti. Persentase lulusan juga sama Bapak Ibu. Nanti silakan bisa menyesuaikan persentase pengguna yang merespon pengisian tracer tadi. Ini juga perlu disediakan beberapa dokumennya. Dan rata-rata di bagian UPPS ini indikatornya hampir mirip, sama gitu ya. Tapi ada juga yang lebih spesifik, terutama yang eksak itu. Biasanya yang berbeda adalah targetnya Bapak Ibu. Ya. Nah ini di teknik misalkan, untuk jalur prestasi dia ditarget 51. Dokumen luarnya sama. Ya, jadi saya ambil ini tidak hanya 5 Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya ambil sampel saja. Nanti selengkapnya saya tampilkan di website begitu. Ya. Ini Fakultas Teknik misalkan untuk yang terserah study 50% gitu ya, pedoman terserah dan yang lainnya. Begitu juga untuk yang kesehatan. Kemarin yang tahun ini ditarget 18 ya, ada 18 yang lewat jalur prestasi, kemudian prodi yang melaksanakan MBKM ada 3 dan sebagainya. Nah, begitu juga sampai dengan sosial humaniora ya, misalkan seperti yang melakukan kajian yang 4 sesuai dengan prodinya, dan dokumen-dokumen pendukungnya juga akan sama Bapak Ibu. Nah sampai dengan pasca misalkan ya, nah, yang membedakan tadi yang saya sampaikan adalah targetnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau semuanya ada exitingnya yang kosong, tahun ini sudah diberikan target untuk pencapaian begitu. Baik, itu yang UPPS. Kemudian saya lanjut ke Biro sekarang, BOK. Misalkan terkait dengan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat nasional. Misalkan di sini ditarget tahun 2023 32. Maka nanti dokumen pendukungnya, surat tugas dosen pembina, tentu ketika ada prestasi itu kan ada dosen pembinanya, surat pengajuan dan surat pendelegasian dari mahasiswa yang berprestasi tersebut, sertifikat dan link pengumuman, beritanya di beberapa media gitu ya, bisa fakultas, ununja dan mainstream yang lain. Nah ini terkait dengan indikator-indikator yang ada di biro ya, BOK ya, terutama BOK, termasuk jumlah dosen yang membina. Nah ini saling berkaitan saya kira ya. Ketika ada jumlah mahasiswa yang berprestasi, maka tentu ada dosennya yang membina terkait dengan prestasi tersebut. Saya lanjutkan ke LP3M. Atau misalkan LP3M di sini. Hadir Pak Furkon. Oke, siapa? LP3M misalkan jumlah penelitian dan PKM yang berkontribusi terhadap pendidikan dan pembelajaran. Ada 24 gitu ya jumlah penelitian ya. Nah, maka dokumen-dokumen pendukungnya apa saja yang perlu disediakan? Restra, tentu restra penelitian dan PKM dari UNJA, roadmap penelitian UPPS Prodi, pedoman integrasi, laporan kegiatan sosialisasi dan bukti dokumen luaran. Sampai dengan misalkan seperti IPR ya, AKI misalkan. Tahun ini ditarget 48 ya, 48, dan dokumen-dokumen pendukungnya rekan-rekan LP3M nanti silakan bisa diinventarisir kira-kira. Oh, kita ada berapa ini yang ada dan yang tidak ada, barangkali silakan nanti bisa dicek kembali untuk melakukan penyesuaian. LPPK Bapak Ibu terkait dengan ini misalkan jumlah prodi yang melakukan analisis, juga termasuk yang tracer study, persentase lulusan yang bekerja. Nah, tentu beberapa dokumen terkait ini bisa disediakan, saya kira ya. Jadi laporan job fair, magang, dan yang lainnya itu bisa disediakan terkait dengan dokumen-dokumen luaran per masing-masing unit. Ya, lebih khusus ini LPPK. Kemudian LPIP dalam ini ada beberapa indikator, misalkan seperti perpustakaan terakreditasi nasional. Tahun ini ditarget terakreditasi, tentu buktinya adalah sertifikat. Nah, tentu kalau
itu belum tuntas tahun ini, maka tentu dilaporkan, perlu dilaporkan tindak lanjutnya bagaimana, progresnya bagaimana di laporan yang ada di masing-masing terkait begitu ya. Sampai dengan jumlah MK yang menerapkan case method, misalkan bukti dokumennya ada RPS, jurnal pembelajaran, instrumen asesmen, penugasan produk hasil pembelajaran dan yang lainnya. Ini untuk yang di LPIP. Kemudian LSPK di sini ada, kalau ini kayaknya sudah semua punya LSPK kan. Ada 10 kayaknya ya, ada 10 indikatornya, misalkan jumlah lulusan tersertifikasi internasional ini 3%. Dan ya, tentu dokumennya sertifikasi kompetensi internasional dan berkas SKPI sampai dengan persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi keagamaan pada bidang. Ini 80% dengan buktinya adalah sertifikat kompetensi keagamaan di bidang. LP Pomas di sini ada beberapa indikator gitu ya, misalkan jumlah ada beberapa indikator yang memang mirip Bapak Ibu. Makanya barangkali nanti perlu dilakukan koordinasi gitu ya, koordinasi terkait dengan capaiannya ya, capaian dan dokumen-dokumen begitu. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cek misalkan di kontrak kinerjanya dan keluarannya secara utuh gitu. Kalau ini hanya saya tampilkan yang beberapa indikator saja gitu ya. Misalkan seperti mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui bentuk kegiatan pembelajaran, ya, di sini berarti pedoman MPKM, laporan kegiatan MPKM dan bukti output dan MPKM. Kemudian LP2M sendiri begitu ya, misalkan akreditasi internasional, akreditasi institusi, targetnya B, ya, yang memang tahun ini tidak berubah begitu, memang di target B, dan progresnya tentu kemarin setelah sudah lolos tahap PPA ya. Dan yang lainnya saya kira beberapa dokumen yang perlu disediakan, termasuk kita tidak membuat RPS, maka kita juga harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, misalkan ya RPS mata kuliah yang memuat 4 anti begitu. Nah, ini saya kira juga akan kami lakukan koordinasi supaya nanti terekam gitu dan didukung dengan program-program kerja yang ada. Sampai dengan PDSI terakhir ada 13 unit ya. PDSI kayaknya sudah semua ini 4 indikator. Misalkan seperti persentase ketuntasan SIM PT. Nah, di sini dokumen pendukungnya nanti rencana pengembangan SIM PT. Berarti ada ya sebuah rencana pengembangan sama seperti rencana strategis misalnya. Pengembangan SIM PT dalam misalkan kalau menyesuaikan dengan Kestra Unuja selama 5 tahun ke depan. Mungkin 70% dari ditarget 70% dari rencana pengembangan yang ada sekarang. Baik, itu beberapa dokumen luaran. Kalau lebih lengkap Bapak Ibu nanti bisa di bagian sini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kami buka, nah di sini Bapak Ibu bisa cek di bagian pengawasan. Nah, di bawah ini dokumen luaran kinerja tahun 22, 23, 27. Bapak Ibu nanti akan memperoleh data secara lengkap. Nah, monggo nanti bisa menyesuaikan. Oh, ini punya FHI, punya FT, punya FTAS, punya SOSPO, BPS, sampai dengan program studi, sampai dengan Pomas. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan hal tersebut. Yang dokumen luarannya ya, dokumen pendukung ya dari kontrak kinerja yang ada. Gitu. Baik, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, setelah dokumen luaran, ini rubrik penilaian. Ya, ini rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam hal ketercapaian dari kontrak kinerja, rubrik penilaian kontrak kinerja. Begini Bapak Ibu, rubrik penilaiannya. Jadi di kontrak kinerja itu kan ada target kinerja, ada dokumen luaran. Dokumen luaran yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Sehingga ketika ada 2 poin, yaitu target kinerja dan juga dokumen luaran, maka kami bagi sesuai dengan kalau target kinerja, kami bagi apakah itu melampaui target yang ada, atau tercapai sesuai target, atau tidak tercapai. Nah, jadi misalkan tadi di mana ya, FKAS tadi prodinya yang melakukan beberapa kalau prodi mungkin ya kajian ini ya, kajian kurikulum misalkan ya ada 3 ya 3, tidak mungkin melampaui berarti kecuali nambah prodi gitu ya. Nah,
Jadi melampaui, tercapai, dan tidak tercapai. Kalau dokumen luaran, ini kita baca sebagai lengkap. Dokumen lengkap luarannya adalah dalam artian sesuai dengan daftar list tadi, atau tidak lengkap. Ya, atau tidak lengkap. Nah, sehingga nanti bacanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu satu indikator itu targetnya melampaui dari yang sudah ditetapkan dan dokumennya lengkap, maka nanti scoringnya 4. Gitu ya. Jadi scoringnya 4. Nah, Pak, ini satu indikator di lembaga ini targetnya sekian, kemudian dokumen-dokumennya sudah lengkap semua, Pak. Maka scoringnya adalah 4. Tapi ketika targetnya tercapai dan dokumennya lengkap, maka scoringnya 3. Nah, jadi scoringnya 3. Nah, kemudian kalau semuanya tidak tercapai, misalkan, jadi tidak tercapai di target 3, ternyata tercapai 2, tapi dokumennya lengkap, maka nilainya adalah 1, Bapak Ibu. Nah, nilainya 1. Oke. Kemudian, sorry, tidak tercapai sesuai dengan target ya, sesuai dengan target. Kemudian berikutnya, misalkan ketika melampaui targetnya, tapi dokumennya tidak lengkap. Misalkan di 3, tapi ada beberapa list dokumen yang tidak ada, maka kita berikan scoring 3. Atau targetnya tercapai sesuai dengan yang diminta, kemudian tidak lengkap. Ya, tidak lengkap, maka poinnya 2. Nah, kalau semuanya tidak tercapai, tidak lengkap, tidak lengkap anunya, di dokumennya tidak ada, gitu, maka nanti poinnya 0, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dari list-list yang ada tadi dan target-target yang ada, Bapak Ibu tinggal mendiskusikan di internal apakah ini target kita tercapai dan dokumennya lengkap. Nah, sehingga acuannya ini yang akan dilakukan oleh tim auditor. Misalkan ketika Bapak Ibu sudah menyatakan, oh ini tercapai, kemudian dokumennya sudah lengkap, sudah dengan list, nah, maka nanti poinnya 3. Kalau tidak ada, oh ini tidak tercapai tahun ini dan dokumennya memang tidak ada, sudah kita berikan 0. Gitu. Sehingga kita berikan beberapa kita adopsi skema penilaian dari BAN misalkan ya, BAN dan juga LAM gitu ya. Jadi ada poin-poin scoring ketika itu tidak mencapai. Nah, ini di rubrik penilaian. Dan ini menjadi acuan nanti scoring di akhir, saya kira. Ya, scoring dari persentase minimal gitu ya. Persentase ketercapaian Bapak Ibu untuk kontrak kinerja yang itu di breakdown dalam RKAT masing-masing unit kerja. Baik, itu untuk rubrik. Nah, sekarang teknis Bapak Ibu, teknis pengumpulan laporan kinerja. Kalau tahun sebelumnya kami biasanya sebarkan dalam bentuk Google Form, tahun ini kami coba maksimalkan sistem yang sudah ada, yaitu di laman SPMI, begitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kepala-kepala unit ini sudah punya user dan passwordnya, silakan bisa akses saja di spmi.unja.id. Nah, silakan masukkan user dan password Bapak Ibu sekalian, terutama yang kepala unit, begitu ya. Kalau di Prodi nanti tidak ada tambahan menu, gitu ya. Jadi kalau sudah masukkan user dan password, biasanya Bapak Ibu akan diarahkan kepada beranda, misalkan. Oh, nanti tampil beranda, oh siapa ini? Si A dengan unit adalah sekian, sekian, dan sekian. Nah, nanti akan tampil seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa silakan diupdate Bapak Ibu. Nah, update datanya begitu ya. Ke depan arahnya sebetulnya dengan adanya SIM PT ini bisa jadi satu aplikasi untuk semua begitu ya. Jadi ke depan. Jadi sinkronisasinya begitu ketika menggunakan satu aplikasi sama seperti di SIM PT itu tinggal klik maka menuju kepada SIM PT. Ya, pengembangan arah integrasinya arah ke sana. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa diupdate biodata masing-masing untuk pimpinan unit kerja. Nah, biasanya akan muncul beberapa menu begitu ya, beberapa. Nah, misalkan ada audit kinerja, dokumen SPMI, dan kalau di pimpinan unit kerja ada tambahan audit kinerja. Nah, di sini ada tambahan di bawahnya audit mutu internal itu ada audit kinerja. Nah, setelah diupdate data Bapak Ibu, maka silakan dipilih yang tadi, pilih menu audit kinerja. Nah, audit kinerja Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian laporan kinerja. Nah, karena di audit kinerja Bapak Ibu akan melaporkan laporan kinerja tahunannya. Nah, kemudian setelah milih ini biasanya akan muncul beranda yang ada di sebelah kanan ini. Bapak Ibu bisa unduh template-nya saja.
unduh template laporan kinerja pada tanda panah ke bawah yang ini Bapak Ibu. Nah, yang ini. Yang ada di panah ke bawah ini merah gitu ya. Nah, atau pojok kanan atas, Bapak Ibu tinggal download. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, template-nya sudah ada di sana. Bapak Ibu tinggal download, kemudian menyesuaikan dengan isian-isian yang sudah ditandai biru begitu. Nah, ketika sudah di-download template-nya, itu menjadi template baku sesuai dengan standar mutunya. Kemudian ketika sudah diisi, didiskusikan di tingkat unit kerja, Bapak Ibu kalau sudah tuntas, dilengkapi, kemudian jangan lupa tambah data. Jadi silakan nanti tambah datanya, klik tombol tambah data di bagian atas ini. Ya. Ketika sudah menambah data, biasanya akan dimunculkan. Ya, pilih tahun akademik, ya tahun kita terakhir tahun 2023. Pilih saja di tahun 2023, 2023, kemudian unggah laporan. Silakan Bapak Ibu unggah laporan kinerja tahunan yang berformat PDF, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak PDF, kayaknya tidak bisa. Berbagai sistem nanti akan memfilter, oh ini bukan PDF, maka Bapak Ibu harus jadikan PDF. Gitu ya. Nah, kalau sudah dipilih laporan kinerjanya, silakan nanti disimpan. Nah, jadi kalau sudah disimpan, biasanya akan dilakukan cross check kesesuaian template. Misalkan, oh ini sudah benar, oh ini sudah sesuai dengan template, maka nanti bisa digunakan sebagai tim auditor sebagai LED-nya Bapak Ibu, begitu ya. Ya, kalau istilahnya SPMI, LED-nya atau LKPS-nya, begitu ya. Nanti akan dicek oleh tim auditor terkait dengan akuntabilitas kinerja yang ada di sana. Nah, saya kira itu tidak sulit, saya kira ya. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal unduh template, kemudian sesuaikan dengan template yang ada, kemudian setelah itu di-upload, begitu ya, diunggah laporannya dan disimpan. Sesuai dengan batas waktu yang sudah disampaikan. Nah, baru kemudian yang ini sama ya, tersimpan 2 kali. Oke. Nah, yang terakhir barangkali jadwal pelaksanaan audit kinerja sudah kami sampaikan lini masanya. Saya kira tidak terlalu beda jauh ya, tidak terlalu beda jauh. Yang di sini mungkin yang saya sampaikan per tanggal 3 sampai tanggal 9 ini unit-unit kerja nanti akan melakukan penyusunan laporan kinerja unit kerja tahun 2023. Setelah masa tersebut masing-masing unit kerja menyusun, maka nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan by system tadi. By system mengirimkan laporan kinerja unit kerja tahun 2023. Laporan kinerja tahunannya tanggal 10, Bapak Ibu. Nanti penanggung jawabnya adalah unit kerja, masing-masing unit kerja, terutama di akunnya pimpinan unit kerja. Yang ketiga, pelaksanaan audit dokumen, Bapak Ibu. Jadi dokumen yang sudah laporan kinerja tahunan yang Bapak Ibu kirim, ini nanti akan ditelaah terlebih dahulu oleh tim auditor tanggal 11 sampai tanggal 14 untuk dilakukan telaah dokumen. Kemudian nanti akan divalidasi tentunya di audit lapangan, di audit kinerjanya di tanggal 16 ya, selama 1 minggu 16 sampai 21 ini nanti unit kerja dan tim auditor akan melakukan validasi, misalkan validasi terkait dengan data-data yang mungkin belum ada misalkan atau belum terupdate secara utuh dan yang lainnya. Nanti kita laksanakan di pelaksanaan audit lapangannya. Baru di tahap kelima yaitu penyampaian laporan kinerja tahunan. Ini kita agendakan di tanggal 25. Ya, 25 itu nanti masing-masing unit kerja menyampaikan laporan kinerjanya setelah dilakukan proses audit dan juga penyampaian, saya kira ya, penyampaian dari hasil laporan kinerja. Dan baru setelah masa ini nanti kita akan agendakan akan diagendakan oleh pimpinan yaitu RTM hasil-hasil dari audit kinerja, audit mutu internal dan juga survei kepuasan yang sudah ada. Gitu. Nah, untuk detail, saya kira ini Bapak Ibu. Nah, untuk detail, nanti mungkin edarannya akan menyusul jadwal audit kinerjanya. 16, 17, dan 18, ini kita agendakan 1 hari ada 2 unit yang akan kita dampingi oleh tim auditor untuk melakukan audit lapangan. Di tanggal 16-nya, ini di agama Islam dan teknik. Ya, akan sesuai dengan jam kantornya, begitu ya, menyesuaikan saya kira nanti. Kemudian juga di tanggal 17-nya nanti ada kesehatan dan sosum.
Kemudian di hari Seninnya nanti program pasca sama POK untuk dilakukan ini audit lapangan oleh tim auditor. Nah, tim auditor yang akan ditugaskan oleh rektor. Kemudian sisanya lembaga-lembaga Bapak Ibu. Nah, lembaga-lembaga. Jadi Selasa itu 19 Desember nanti ada LP3M dan LPPK. Kemudian nanti secara bersama nanti tim auditor kami akan melakukan audit lapangan tanggal 20 nanti di Lembaga Pengembangan Inovasi dan juga LSPK. Kemudian di hari terakhir barangkali ada beberapa lembaga masuk LP2M, PDSI dan juga pembinaan pondok mahasiswa. Jadi efektif mungkin di audit lapangan ada 6 hari ya, 6 hari mulai tanggal berapa tadi? Tanggal 16 ya. Ya, tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 untuk dilakukan perekaman data, sehingga setelah itu nanti akan dilakukan pengukuran ketercapaian ya, ketercapaian. Saya kira itu Bapak Ibu, ini yang terakhir sudah terkait dengan sosialisasi ini. Hal-hal yang lain mungkin yang belum tersampaikan dengan baik bisa kita diskusikan. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muhammad Furqon atas materi sosialisasi pelaksanaan audit kinerja Universitas Nurul Jadid tahun 2023. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilahkan. Barangkali dari Bapak Wakil Rektor ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Bradiansyah. Tadi sebenarnya di profil pimpinan itu ada nomor rekening. Yang pertama itu fungsinya apa itu kok mencantumkan nomor rekening di identitas pimpinan itu. Lalu yang kedua, khusus untuk yang fakultas, ini kan mereka harusnya menurunkan di lembaga juga menurunkan indikator-indikator itu ke masing-masing unit kerja. Kalau di fakultas itu dan pascasarjana itu di prodi. Silahkan nanti untuk prodi itu dilakukan pengukuran di masing-masing unit kerja. Jadi tidak dilakukan oleh LPPM. LPPM nanti hanya melakukan validasi dokumen di tingkat lembaga dan fakultas atau pascasarjana. Lalu kemudian Pak Furqon, saya berharap jika memang nanti pada saat proses cross-check data, dokumen ditemukan data-data yang dalam tanda kutip ada indikasi misalkan pemalsuan atau apa, saya berharap itu juga dicantumkan dalam temuan. Jadi agar kita lebih terbuka lagi bagaimana melaporkan kinerja kita masing-masing itu secara jujur dan transparan. Jadi memang kalau tidak memenuhi ya silahkan disampaikan tidak memenuhi. Dan yang perlu diperhatikan ini juga dalam melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu jangan hanya disusun seadanya. Harus berbasis dari uraian dan indikator-indikator ketercapaian yang sudah disusun sebelumnya. Jadi SWOT itu sangat penting untuk menyusun rencana tindak lanjut yang ada di bawah. Jadi harus ada kesesuaian. Dan mau nanti benar-benar direview laporannya. Kalau laporan itu tidak sesuai, ya silahkan dikembalikan kepada unit kerja untuk segera diperbaiki dan dikirimkan kembali sesuai dengan format yang ada di SK Rektor. Mungkin itu sementara dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah sangat jelas, Pak. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Memang harapan kami sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing kerja, kontrak kerja itu diturunkan dalam bentuk RKAT, dianalisis sesuai dengan masing-masing indikator itu dan sesuai dengan data yang ada. Jadi karena ini internal, Bapak Ibu mohon
untuk membiasakan apa yang sudah dicapai ya silakan ditulis, yang belum tercapai ya ditulis juga supaya nanti terekam, nanti jejaknya di tahun berikutnya bisa melakukan manajemen risiko lah, saya kira begitu. Kemudian yang rekening itu sebenarnya editor Pak sebetulnya, cuman karena by system semuanya dapat ya, mungkin bisa saja tanda kutip bagi yang unit kerja terbaik ya langsung ke rekeningnya saja begitu Pak. Yang perlu jadi perhatian khusus itu tadi dari beberapa indikator tadi itu tracer study itu sampai sekarang belum dilaksanakan tahun 2023. Saya berikan peringatan khusus kepada LPPK, kalau misalkan tidak melaksanakannya berarti tidak tercapai indikatornya. Itu harusnya bulan sekarang sudah harus dilaporkan itu. Silakan untuk masing-masing prodi, masing-masing fakultas yang juga tercantum indikator tracer study, silakan mendesak LPPK untuk segera melakukan proses tracer study. Karena tracer study itu tidak bisa hanya dilakukan 1 minggu, karena melakukan pendataan, lalu kemudian menghubungi komunikasi dengan para alumni, nomor HP dan lain-lain, lalu kemudian urunan lulusan. Itu tidak bisa kalau dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Itu minimal 3 minggu. Itu minimal. Itu mungkin Mbak Bukon, terima kasih. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lebih lanjut. Jadi memang proses audit ini mirip ya, apa yang kita lakukan untuk proses akreditasi, ada pemeriksaan dokumen, kemudian nanti ada pemeriksaan di lapangan atau di audit di lapangan, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu kepala unit kerja atau lembaga itu sudah mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk audit kerja, hingga tidak ada lagi tidak punya barang bukti gitu kan, atau ya, bukti dokumennya bisa ditunjukkan semua bukti-bukti dokumennya. Silakan barangkali ada ingin ditanyakan, Pak Jus mungkin. Oh, terima kasih Pak Brady. Kok kita sehat ya? Saya mau tanya terus saya ditunjuk. Gini kalau tetangga, nggak suka tetangga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya satu, tadi dijelaskan oleh Pak Pon kaitannya dengan proses pengumpulannya melalui SPMI. Gitu Pak Pon ya. Kita melihat tahun yang lalu itu kan kita kirimnya email kalau nggak salah. Sekarang menggunakan aplikasi. Dalam aplikasi sudah dijelaskan tadi bahwa harus melakukan username dan password. Nah, kebetulan kami belum punya username dan passwordnya, mungkin bisa di karena saya buta terkait dengan teknologi begini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, satu B ya, dari satu A ini satu B. Tadi disebutkan kriteria penilaian domain. Atau jangan ketawa-tawa tolong. Itu jika lengkap, kemudian melampaui itu 4, tercapai 3 dan seterusnya begitu. Terus tiba-tiba saya melihat RKAT dan capaian kinerja kami dia salah satunya ada evaluasi, tadi ditunjukkan evaluasi kurikulum. Di targetnya adalah seluruh prodi 24. Itu tercapai semua, berarti kita nggak bisa dapat melampaui. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Pon bisa langsung dijawab. Oke, baik. Memang saya tunggu itu Pak, biar Pak Jus tanya. Kalau saya tidak dapat user, ya berarti saya nanti kirimkan. Bapak Ibu yang lupa, nanti kami kirimi lagi via Japri atau ke email pimpinan supaya nanti bisa terekam. Sebetulnya kami berharap sebetulnya integrasi Pak, integrasi dalam SIMPT itu jadi satu aplikasi, tinggal klik sama SIMPT itu kayak e-learning, klik masuk ke SPMI begitu. Nah ini mungkin perlu supporting sistem juga dari Pak Wakil Rektor 3, kebetulan hadir Pak Ambali di bagian data dan informasi dan rekan-rekan PDSI, supaya minimal ketika masuk ke SPMI itu
ada tambahan menu di JMPT, Sky Learning itu klik, maka muncul. Sehingga Pak Cus nggak usah perlu tanya-tanya lagi, user passwordnya apa Pak, user passwordnya apa gitu. Nah itu harapan kami begitu nanti pengembang. Tapi sementara kami akan kirimkan kembali untuk kalau Bapak Ibu lupa terkait dengan user dan passwordnya. Nanti kalau sudah dapat user passwordnya, monggo diupdate. Datanya diupdate, passwordnya juga diupdate. Kemudian terkait dengan target kinerja Pak Cus, misalkan ketika ditarget misalkan pendampingan kepada prodi 24 gitu, tercapai semuanya 24. Ya tidak bisa tercapai melampaui Pak, karena memang prodinya hanya 24 begitu ya. Pak Cus hanya mencapai saja poinnya juga gitu. Kecuali mungkin ada prodi baru gitu. Begitu Pak Cus. Memang ada beberapa indikator Pak Cus yang memang itu jika tercapai tidak bisa tidak bisa ditambah lagi. Atau ada beberapa indikator seperti prestasi misalkan. Prestasi akademik targetnya 10, ternyata tahun ini kita tercapai 20. Nah, itu kan melampaui. Nah, berarti kan karena memang prestasi dari Unja itu meningkat sesuai dengan yang di target minimal sekian tahun ini, tapi ada beberapa indikator yang memang tidak bisa melampaui begitu Pak. Sama seperti di AMI Kapan Hari, memang kami yang melampaui itu rata-rata yang indikator kuantitatif ya kuantitatif ya, yang dinamis ya. Kalau dokumen biasanya kami minta kalau melampaui itu ada turunan, misalkan dokumen turunan dari standar tadi, misalkan IPK Unja menetapkan 3,5. Ternyata di sana di prodi itu punya turunannya Pak, kita berani 3,7 misalkan begitu, ada dokumen turun. Oh ini sudah atau mungkin dokumen-dokumen pendukung turunannya. Begitu kira-kira Pak Cus. Memang kalau ada yang mungkin indikator yang tidak akan melampaui, ada yang berpotensi untuk melampaui. Kalaupun tidak tercapai tahun ini, harapan kami Bapak Ibu bisa menganalisis di laporan kinerja itu, sehingga Bapak Ibu ketika memperoleh karena kecenderungannya nanti akan indikatornya sama selama 5 tahun ke depan begitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa indikator yang mungkin ada perubahan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu tahun ini belum tercapai 100% atau mungkin belum belum lengkap dan semacamnya, mohon itu bisa betul-betul dianalisis tadi seperti yang disampaikan pimpinan, satu indikator ini problemnya apa, sehingga kalau berkaitan dengan unit lain maka tentu juga perlu ada rekomendasi kepada pihak-pihak terkait supaya nanti ayo indikator ini kita capai sama-sama begitu ya. Misalkan terkait dengan prestasi tadi ya, prestasi ini kan banyak Pak, beberapa bagian ya, beberapa bagian. Nah, ini di Pomas juga ada prestasi. Nah, beberapa bagian yang muncul prestasi akademik begitu ya, prestasi bidang akademik tingkat nasional. Maka tentu Pomas dengan misalkan BOK atau mungkin muncul di prodi, ini bisa saling bersinergi dalam menyusun program kerja, saling mendukung maksud saya. Ya, jadi misalkan mendukung kalau berkaitan dengan misalkan di Pomas di internal berdayakan yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pomas. Kalau semuanya di BOK mungkin lebih menyasarnya adalah mahasiswa secara keseluruhan dan semacamnya. Begitu Pak Jos kira-kira. Nah, harapan kami nanti di RKT berikutnya ini sudah saling bersinergi begitu maksud saya. Syukur-syukur nanti ada raker Pak pimpinan gitu ya. Supaya nanti apa? Lebih fokus maksud kami. Kami akui mungkin tahun ini teman-teman menyusun RKT itu masih menyusun by unit gitu. Sehingga apa? Antara satu indikator dengan indikator ini yang diperoleh dari masing-masing unit belum secara beririsan, ya belum secara beririsan. Nah kalau semuanya nanti ada syukur-syukur ada raker, teman-teman nanti bisa mendiskusikan kira-kira program-program strategis apa. Sebenarnya program strategisnya sudah ada di sana ya, di list tadi, tinggal nanti menyusun di program-program kerja. Nah sehingga nanti satu unit dengan unit yang lain menjadi saling penguatan. Misalkan Pak Tus tadi di kurikulum dengan prodi atau dengan fakultas ini saling penguatan. Jadi tidak saling rebutan program maksud kami. Nah, sepertinya di tahun ini kita masih ada beberapa program yang memang ini seharusnya milik dikawal oleh unit tertentu tapi dilaksanakan oleh unit ini. Nah, harapan kami tahun-tahun berikutnya itu Bapak Ibu bisa tuangkan juga dalam bentuk laporan kinerjanya di analisis tadi ya dan rekomendasi sehingga
apa yang sudah menjadi target Unuja selama 5 tahun ke depan, ini sama-sama bisa dikawal oleh semua unit. Jadi tidak berdiri sendiri, maksud kami tidak menyusun sendiri-sendiri, tapi tetap ada sinkronisasi gitu. Dan kami aku sendiri di LPPM sendiri tidak mungkin tercapai 100% gitu, karena ada beberapa bagian-bagian yang memang itu beririsan dengan unit lain begitu. Nah, kami akui bahwa sementara masing-masing unit ini menyusun by kontrak itu, indikator itu by unit masing-masing, sehingga belum muncul irisan yang sama lah kira-kira begitu. Itu mungkin kita jadikan evaluasi tahun ini. Tidak masalah Pak, itu misalkan tidak 100%. Yang terpenting kita sudah berusaha apa yang misalkan contoh seperti akreditasi internasional ya. Tahun ini tidak akan tercapai gitu ya. Jadi tahun ini tidak akan tercapai misalkan akreditasi internasional ya. Nah, itu dua tidak akan tercapai, tapi kami sudah berupaya untuk melakukan beberapa pendampingan. Misalkan di bulan 9 kemarin, bulan 9, 10, 11 kami sudah melakukan beberapa pengawalan, pendampingan kepada prodi-prodi yang itu dilakukan pembinaan oleh kementerian. Tahun ini kita dapat bimbingan teknis itu persiapan akreditasi internasional ini di informatika begitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber, kebetulan ITS waktu itu menjadi fasilitatornya, tidak mungkin itu dilaksanakan tahun depan. Perlu ada perencanaan-perencanaan matang gitu. Nah, di poin 4 pun kami tidak akan tercapai itu, tapi akan kami tulis bahwa beberapa effort atau usaha yang kami lakukan yang mendukung prodi-prodi adalah beberapa hal ini Pak. Kita sudah melakukan, misalkan di data sharing kami sudah mengambil tema untuk BIMTEK terkait dengan akreditasi internasional, sehingga rekan-rekan itu ketika sudah memahami instrumen-instrumen akreditasi internasional, tahun depan ini sudah bisa diimplementasikan. Contoh seperti OBE tidak hanya ini ya, saya kira tidak hanya dokumen ada, tapi harus diukur Pak, harus diukur. Kemarin sudah kami koordinasikan juga dengan Pak Jus bahwa kalau berbasis OBE maka harus muncul ukurannya, apa kira-kira capaian pembelajaran dari masing-masing prodi itu. Jadi ada CPL-nya, ada CPMK-nya. Kalau di ITS punya praktek baik, dia bisa mengukur CPL, dia bisa mengukur CPMK untuk setiap mata kuliah, untuk setiap mahasiswa. Begitu. Tidak apa-apa, kita belajar dulu, belum ada seperti itu, kita belajar bertahap-bertahap. Nah, ke depan insya Allah juga akan nyampe gitu ya. Jadi perlu effort bersama-sama sekira begitu Pak Jus. Jawab nggih, Pak Jus nggih. Siap, sudah Ya, cukup jelas. mungkin menambahkan sedikit Pak Furqon. Jadi memang tadi dikatakan itu yang berpotensi melampaui kan indikator yang kuantitatif bentuk ya. Kuantitatif yang dinamis. Kalau yang statis misalkan target 24 prodi ya sudah kan mentoknya di 24 prodi. Tidak mungkin dia akan melampaui agar mencapai nilai yang maksimal, nilai 3 kan tadi. Target mencapai itu berarti dokumen harus lengkap. Sedangkan yang kualitatif sebenarnya Bajus itu bisa saja itu melampaui, bisa saja melampaui. Contoh misalkan di LPIP itu ada indikator perpustakaan terakreditasi nasional, misalkan. Nah, ternyata sekarang sudah terakreditasi internasional. Nah, itu kan sudah melampaui, itu bisa bisa melampaui saya pikir untuk yang kualitatif seperti itu. Tapi yang sangat berpotensi itu untuk yang melampaui adalah yang kuantitatif. Ya, kita seperti itu. Baik, Oke. Bapak Ibu. Ya, Pak Jus gimana? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan. Oh, Pak, ada Pak. Orang monggo Pak. Bapak Warek silakan. Monggo, Pak. Audionya masih di-unmute Pak. Oke, saya izin share dokumen bisa Pak? Monggo Pak. Share Nah, screen. kami kasih akses. Monggo sudah Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi
korelasi antara Renstra dengan capaiannya akan kita lakukan di tahun 2024. Di sini saya hanya memberikan satu sampel indikator syarat perlu saja bagaimana institusi bisa memenuhi syarat mencapai akreditasi unggul. Di tahun 2024 ini tahun 2024 target akreditasi institusi BANPT adalah tentu unggul ini disupport dengan beberapa penilaian khususnya syarat perlu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jumlah prodi terakreditasi unggul 2. Jumlah prodi terakreditasi baik sekali itu 16. Jumlah prodi dengan jumlah prodi yang terakreditasi internasional itu 2. Kalau kita hitung sesuai dengan syarat perlu yang ada di BANPT, maka tadi unggulnya 2, karena unggul dan karena internasional itu bisa dikonversi sebelum berlaku BANPT baru menjadi 4, lalu kemudian yang baik sekali menjadi 16, lalu kemudian yang baik itu menjadi 4, ini 0 dengan jumlahnya 24, maka nilai kita adalah 3,50. Dan ini sudah mencukupi syarat perlu akreditasi peringkat unggul 3,80 untuk memenuhi syarat perlu akreditasi prodi. Jadi sekali lagi kami tadi sudah menyampaikan bahwa apabila indikator-indikator yang ada di Renstra itu bisa kita capai, saya punya keyakinan penuh bahwa mimpi kita menjadi perguruan tinggi tercepat dengan akreditasi unggul di tahun 2024 itu bisa tercapai. Namun apabila prodi-prodi ini tidak mampu untuk mencapai target akreditasi yang telah ditetapkan di sini di tahun 2023 atau paling lambat nanti pertengahan di tahun 2024, maka apalagi ada yang turun ya dari B ke baik misalkan karena ada banyak hal. Nah, ini justru akan lebih berat lagi kita mampu mencapai akreditasi unggul institusi di tahun 2024. Itu Bapak Ibu, jadi mohon ini diperhatikan. Sebenarnya untuk jumlah jabatan guru besar itu seandainya Pak Hasan Baharun dengan Pak Akmal itu kemarin kepengurusan lektor kepalanya beliau ini bisa terurus dengan cepat, maka insya Allah di tahun 2023 ini bisa tercapai jumlah dosen dengan jabatan guru besar 2 orang. Tapi memang ada kendala-kendala dan itu kendala eksternal di lamanya kepengurusan yang ada di Kemenak sehingga untuk indikator ini tidak bisa tercapai. Mungkin tambahan sedikit dari saya Pak Furqan bagaimana pentingnya kita memperhatikan indikator-indikator yang telah tertuang di Renstra Unuja dan telah diturunkan kepada indikator-indikator di masing-masing universitas. Terima kasih Pak Furqan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Silakan mungkin ada yang bisa ditanggapi mungkin Pak Furqan atau seperti Oke, apa? makasih Pak. Memang betul yang disampaikan Pak Fadli ketika prodi-prodi kita naik dengan status baik sekali itu dan prodi-prodi yang lain ada yang akreditasi nasional, maka itu menjadi support system untuk akreditasi unggul. Ya. Di samping juga tadi ada poin itu ya Pak, luaran ya, karena ada 4 itu ya, SPMI 2, 1 prodi, satunya adalah luaran dari luaran Tidi Dharma begitu ya, publikasi-publikasi dan yang lain. Kalau kemarin itu tercapai yakin unggul. Oke, kalau kemarin identifikasi awal yang diisikan oleh kebetulan Pak Direktur yang mengisikan itu hampir 1000 Pak, gitu. Itu sudah tercapai. Gitu. Wah, Tinggal sudah. satu poin itu prodi yang perlu kita up begitu ya. Sehingga kalau UNUSA 10 tahun kita mungkin bisa lebih cepat, gitu Pak. Bisa 7 tahun atau 8 tahun begitu. Baik. Harapan kami begitu juga. Oke, cukup ya.
Baik Bapak Ibu. Eh, Sebelum ini kami akhiri, kami mengingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Linknya sudah kami share di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa disampaikan atau menjadi pertanyaan, kiranya cukup untuk pertemuan virtual kali ini dalam rangka sosialisasi audit kinerja Universitas Nurjadi tahun 2023 ini. Kami selaku moderator sekaligus pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh.